Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita selalu dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Siang ini kita belajar tentang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi yang dikarang oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah muqaddimah beliau sebagaimana yang saya sampaikan di video atau di konten sebelumnya, bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali ini dikarang atas permintaan guru beliau, yakni Sayyid Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Nah, di mana pokok-pokok besar daripada maroji atau rujukan untuk membuat kitab ini ya juga berdasarkan dari catatan-catatan yang ditulis oleh keluarga Bang Alawi sendiri. Nah, di sini muqaddimahnya kita bacakan: Alhamdulillahilladzi syarrafa qarabata nabiyhi wa faddalahum ala sairil umami wa mayyazahum bimazaya aliyatin wa manakiba saniyatin bikulli anid ihsaihil qalamu. Wassalatu wassalamu ala jaddihim sayyidis sanadil a'zami wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi ajnasil umami. Wa ba'du, faqad hamalani ala ta'lifi hadhihi risala al-akhul fadilu al-allamatul faqihu dhun nisbatain at-tahiratain Sayyid Mustafa ibnul imamil faqihi al-muhaddithi Sayyid Abdurrahman Al-Idrus At-Tarimi Al-Husaini tayyiballahu tharahu. Ini muqaddimah beliau. Jadi di sini jelaskan bahwasanya beliau di dalam menulis kitab ini itu berdasarkan permintaan daripada guru beliau, yaitu Sayyid Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus At-Tarimi Al-Husaini. Ya. Fadailu ilmin nasab. Jadi setelah beliau muqaddimah, beliau itu menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan ilmu nasab. Nah, kalau Allah Ta'ala waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Fi hadhil ayati hatta subhanahu wa ta'ala ala ta'allumi ilmin nasabi idh la yahsulu ta'arufu illa bi'ilmi ma bihi yakunu ta'arufu wa huwa ilmun nasabi. Jadi kata beliau, berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menyuruh kita, Allah memberikan sugesti kepada kita agar kita itu belajar ilmu nasab. Kenapa? Karena kita tidak bisa saling mengenal satu sama lain dengan keluarga kita ya tanpa kita mengetahui dengan alatnya itu. Apa alatnya untuk mengetahui, untuk saling mengenal, yaitu ilmu nasab, itu kata beliau. Wa fil hadisil masyhuri ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah itu juga bersabda, belajarlah kalian tentang nasab-nasab kalian yang bisa menyambungkan salisatur rahim antara kalian. Ini kata Rasul. Ya fa inna silatar rahmi mahabbatun fil ahli. Ya, karena silaturahim itu ya bisa saling mencintai dalam keluarga, bisa menambah harta kita, dan mansya'atun fil ajal. Wa fi ba'dir riwayat mansya'atun fil athar. Wa rawa al-Baihaqi bisnadihi anhu alaihi salatu wassalam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna arhamakum thumma tahu. Di sini juga hadis dari riwayat al-Baihaqi dengan sanadnya bahwasannya juga senada dengan apa yang ditulis dalam hadis masyhur. Artinya belajarlah kalian tentang nasab-nasab kalian yang bisa menyambung silaturahim antara kalian, dan lalu berhentilah. Nah, di sini Abu Bakar Baddab itu teman-teman nomor 3, wa fin nuskhataini intasau ay intamu, berkembanglah, begitu ya. Qala al-Manawi fi Bidil Qadir fata'ammal faqaulu intum mantahu ay tajidu sharihan fi ma qarrartuhu haitsu qala fa amma ilmu ma yu'rafu bihi an-nas biqadri ma yusallu bihi ar-rahimu
fa mahbubun matru'un lisyari'i. Jadi kata beliau begini. Jadi di sini jelas apa yang setelah saya tetapkan itu katanya Syekh Al-Manawi ya. Jadi adapun ilmu yang bisa diketahui tentang nasab biqaddima yusalu birrahimu, yang bisa dengan mengetahui ilmu itu kita bisa saling sambung satu rahim, itu fa mahbubun matlu'un lisyar'i, maka itu dianjurkan dan sangat dianjurkan dalam syarak gitu. Jadi kalau kita belajar ilmu nasab tapi tujuannya adalah untuk silaturahim, itu sangat dianjurkan. Ya, tapi kalau kita mengerti nasab, mengerti siapa kita, keturunan kita, leluhur kita, tapi tujuannya untuk bangga-banggaan, ya itu nggak dibenarkan ya, nggak dibenarkan. Tapi kalau tujuannya lah untuk silaturahim, saling mengenal, oh sampean ini masih paman, oh masih pernah paman, oh pernah mbah, kan begitu. Oh sampean ini masih sepupu 5 kali saya, sepupu 3 kali, sepupu 6 kali, kan begitu. Dan teman-teman sekalian, karena memang tujuannya ya memang itu, nggak ada tujuan lain. Kita belajar ilmu nasab itu tujuannya adalah untuk agar kita saling mengenal dan bisa mengerti urutan nasab dalam keluarga. Karena kadang orang-orang kita tuh nggak paham, kita punya keluarga jauh, kamu keluarga saya, ya apa? Kita harus manggil apa, kan gitu. Ini keluarga saya manggil apa? Oh manggil paman. Kok bisa paman? Iya, karena mbak buyut kamu itu saudaranya mbak buyut saya. Dan kamu, abahmu itu masih sepupuan 5 kali saya atau sepupu 4 kali saya kan. Nah, kan seperti itu, atau sepupu 2 kali saya. Nah, berarti kan ketemu jalurnya semacam itu. Nah, kalau sudah ketemu jalurnya tambah dekat, tambah erat, tambah rapat. Bisa juga kita untuk menyambungkan sali silaturahim itu, maka dengan cara menikahkan satu sama lainnya. Makanya di situ dijelaskan dalam riwayat lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum sumantahu. Sumantahu itu ada yang menjelaskan sumantamu, lalu berkembanglah kalian. Ya, kalau berkembang bagaimana caranya? Dengan cara ta'aruf dulu. Ya, menikahkan anak kita, menikahkan anak kita, cucu kita, ponaan kita dengan keluarga dekatnya atau keluarga jauhnya, tambah dekat, dan akhirnya berkembang menjadi satu kabilah. Nah, gitu. Inilah diantara keutamaan kita belajar ilmu nasab. Bahkan ulama Madura dulu ya, Syekh Abdullah Sakhal Salil Khalil, yaitu pengasuh pondok pesantren Syekhona Khalil. Kalau sekarang kan setelah beliau meninggal dipimpin oleh Syekh Al-Fakhri, Fakhri Abdullah. Lalu sekarang beliau sudah meninggal, dilanjutkan oleh adik beliau yaitu Fakhruddin, Syekh Fakhruddin. Nah, dulu abah beliau itu Syekh Abdullah Sakhal itu pernah berkata, kita wajib mengakui saudara kita sampai 7 generasi. Itu bayangkan, 7 misanan. Jadi ya 7 misanan itu sudah berapa ribu keluarga sudah wajib kita akui. Jadi kalau kita ketemu orang ternyata masih ada hubungan nasab, oh kamu masih sepupu 5 kali saya, wajib diakui sepupu. Jangan nggak diakui, oh itu masih sepupu 7 kali saya, wajib diakui. Nah, kalau sudah 8 generasi ke atas, maka kata beliau hanya sunnah untuk sunnah gitu. Tapi wajibnya yang 7 generasi. Cuman ada dulu ulama yang tidak menentang sih, cuma ngasih anjuran, yai kalau 7 generasi itu kayaknya kesulitan kita untuk mencari saudara sebanyak 7 generasi itu, 7 misanan. Bagaimana kalau 4 generasi saja? Nah, akhirnya oh ya sudah. Jadi wajib kita mengakui saudara kita 4 generasi, selebihnya sunnah. Nah gitu. Makanya dicarilah gitu keluarga 4 generasi. Kalau 4 generasi itu teman-teman ya mungkin sudah sampai 400-500 orang. Ya kalau 7 generasi sudah ribuan orang itu. Seperti ada Bani ya, Bani Muzaki, Sunan Batu Kolong, ada Bani Bilal, ada Bani Sobbaul Khair, Pujuk Perang, ada Bani Cendana. Itu semuanya sudah ada yang 7 generasi, 8 generasi dengan 10 generasi. Itu bayangkan berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang sudah itu berkumpul ketika haulnya beliau. Nah, ini diantara fadilah keutamaan kita untuk belajar ilmu nasab, sehingga penting agar kita tidak sembrono di luaran ketika ketemu orang ada masalah seumpama oh ternyata masih saudara, nggak jadi begitu. Nah,
liyakunu bainar rajuli wa akhihi syai'un law ya'lamu alladhi bainahu min dakhilatir rahim la waza'ahu dalika an anintihakihi. Nah, di sini teman-teman, di antara fadilahnya juga kita belajar ilmu nasab itu adalah agar ketika ada suatu di antara keduanya, di antara saudara, di antara mereka, andaikan dia tahu bahwasanya di antara dia itu atau di antara nasab dia kok ada nasab yang asing, kita bisa tahu untuk menolak nasab itu. Contoh, kita sudah paham nih, kita punya bapak 5 bersaudara atau 7 bersaudara, kita punya kakek itu 7 bersaudara, kita punya kakek buyut itu 5 bersaudara, kita punya abahnya kakek buyut kita itu 7 bersaudara gitu. Atau 5 bersaudara. 5 bersaudara semuanya. Nah, kita punya saudara kakeknya kakek buyut kita itu 2 bersaudara. Nah, dengan mengetahui seperti itu, ketika ada orang ngaku, oh saya dari jalur ini, oh saya masih keturunan ini, saya seperti ini, kok ternyata dalam buku induk kita, oh ini kok nggak ada yang nama ini, berarti itu kan namanya nasab yang baru masuk ke kita. Nah, hal semacam itu bisa kita tolak kalau memang kita punya dasar yang kuat gitu. Memang secara sore pasti jelas mengatakan bahwasannya leluhur kita itu hanya punya 3 saudara, tidak lebih. Maka ketika ada orang yang mengatakan 4 bersaudara, buktinya apa? Wong ini saya punya kita punya standar rujukan di catatan keluarga kita bahwasanya kakek kita ini hanya 3 bersaudara. Nah, semacam itu ya. Maka di sini kita bisa tahu, oh ini ada orang yang ngaku seperti itu. Wa dakhilatur rahim hiya nasab ad-dakhil bainal ansab wa ghairihi min qarabatin. Jadi dakhilatur rahim itu artinya nasab yang baru masuk, nasab yang masuk di antara nasab-nasab yang lain di antara kerabatnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini di antara fadilahnya kita belajar ilmu nasab. Jadi bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk mengatakan, oh ini loh saya keturunan ini loh saya keturunan A, keturunan B, keturunan Sunan ini, keturunan Sayyid ini, enggak seperti itu. Biar agar orang dihormati, biar orang itu bangga dengan kita, menghormati kita. Ya kalau hal semacam itu ya nggak dibenarkan kalau kita mau belajar ilmu nasab hanya itu seperti itu. Memang jelas kita belajar ilmu nasab itu adalah untuk kita mengetahui silaturahim antara sanak famili kita, nyambung saudara. Dan hal semacam ini yang juga disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri ketika beliau itu bertemu dengan Ketua Rabi'ah Alawiyah di tahun 2018, bahwasanya perkumpulan keluarga Wali Songo itu tidak lain tidak bukan hanya untuk menyambung tali silaturahim sanak familinya. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.